Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman hari ini? Gimana kabarnya? Ayo. Oke, jumpa lagi bersama Bapak ya di pertemuan keberapa ini. Nah, pertemuan kemarin kan tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan tentang hubungan antar sila dalam Pancasila. Sebelum Bapak jelaskan, ini pesertanya semua teman-teman hadir semua nggak? Masa nggak? 30 anak kan ini? Oke, oke, berapa anak ini ayo? Yang nggak masuk, masuk semua ya. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan hubungan antar sila dalam Pancasila. Nah, sebelumnya ada berapa sih sila-sila dalam Pancasila itu? Ayo, apa sih Pancasila itu menurut kalian? Ayo teman-teman, kita diskusi ya. Sebelum kita lanjutkan dulu. Oke, Pancasila adalah ya dasar negara Pak. Nah, ya benar dasar negara. Apalagi sila-sila ada berapa? Ada berapa? Masa lupa teman-teman? Benar ada 5. Oke, apa kalian mengetahui bahwa sikap baik yang kalian lakukan sehari-hari adalah pengamalan dari Jawa Pancasila? Nah, kalian berangkat berangkat ke sini, itu kan pamitan dulu sama orang tua. Nah, itu juga itu loh pengamalan sikap-sikap Pancasila loh. Kalian kalau apa setiap hari sholat itu juga sikap-sikap Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan banget yaitu peribadahnya jangan lupa teman-teman. Oke, itu aja kita lanjut. Gimana kabarnya hari ini? Siapa yang nggak masuk? Masuk semua kan tadi? Sudah. Lalu kita sebelum kita mulai pembacaan, maka kita membaca doa dulu agar pembacaan berlangsung dengan nyaman ya teman-teman ya. Oke, pembacaan berdoa mulai. Oke teman-teman. Nah selanjutnya mari kita menyanyikan lagu ya. Lagunya apa? Yo ini boleh. Garuda Pancasila ya. Karena kita membahas tentang Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santasa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selanjutnya, ayo semangat dong kalian. Nah, di sini Bapak ada games loh. Games, oke, oke. Saya kasih games dulu ya. Kalau biar kalian semangat ya. Kan kita ini, mohon maaf banget hari ini Bapak bisa lewat Zoom karena Bapak lagi sakit ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak usahakan aktif di kamera ini ya. Oke, kita games dulu ya. Misalkan kalau Bapak bilang pagi itu kalian tepuk 1 kali. Siang 2 kali, kalau malam. Oke, kita coba ya, kita tes ya ke fokusan ya. Biar kalian fokus untuk selama beberapa menit ke depan bersama Bapak ya. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, malam, malam. Tepuk siang, tepuk pagi. Oke, itu teman-teman. Ya, hari ini kita mau belajar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Tadi sudah ya? Iya ya, tadi sudah ya tentang hubungan antar sila dan Pancasila. Nah, oke, kita langsung saja ke bahan bacaannya. Bahan aja hubungan antar sila dan Pancasila. Nah, tadi kan sudah tahu kan kalian Pancasila ada 5. Yang pertama, sila ketuhanan yang maha esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kita bahas di sini adalah hubungan antar sila itu saling berkaitan loh. Simbol-simbol Pancasila. Sila yang pertama itu simbolnya itu bintang ya. Sila pertama kan warna emas yang disebutkan dengan bintang, warna emas yang mengangkat terpisah, warna hitam bintang emas tersebut memiliki 5 sudut yang mewakili agama-agama besar di Indonesia. Agama di Indonesia ada apa saja teman-teman? Bisa sebutkan nggak?
Yang pertama ada is, yang kedua Kris, dan ketiga Kristen. Kristennya ada Kristen Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Yang ketiga ada apa yo? Buddha, ada Hindu. Kemudian yang terakhir ada Konghucu. Yang kedua, sila kedua, yaitu simbol rantai. Itu sila kedua kemanusiaan, artinya yang adil dan beradab. Disimbolkan dengan rantai-rantai menyimbolkan hubungan antar manusia yang tidak terputus. Jadi kita itu ada makhluk sosial, teman-teman. Jadi kita itu ada makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Gitu. Jadi kita butuh bantuan orang lain. Gak ada satu di dunia ini yang manusia hidup individu, gak ada. Kita semua butuh orang lain. Yang ketiga, sila ketiga itu simbol pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia, yaitu disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin mewakili kekuatan dan ketentuan yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Nah, pohon beringin. Misalnya apa ya? Kalau itu kalian tahu nggak? Apa ya? Lambang. Kalau lambang negara Indonesia apa yuk? Lambangnya dilambangkan burung Garuda. Benderanya merah putih. Lagu Indonesia Raya. Simbolnya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itu teman. Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang lebih menarik pada kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan disebutkan dengan kepala banteng. Banteng adalah hewan yang hidupnya senang berkelompok, makanya itu dipilihnya banteng. Melambangkan masyarakat ini harus berkumpul. Yang tadi saya jelaskan, kita ada makhluk sosial. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kalian ketika bermusyawarah itu harus pertama yang penting itu harus menghargai pendapat orang lain. Itu sih. Yang kelima, sila kelima adalah simbol padi dan kapas. Sila kelima ini adalah artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimbolkan dengan padi dan kapas. Mengapa? Karena kedua benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Pokok. Ada pokok pangan, sandang, ada tersier, primer, tersier, ada sekunder. Itu teman-teman. Menerapkan nilai-nilai pandang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, membiasakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan rajin seperti sholat 5 waktu. Ayo, kalian siapa di sini yang sholatnya bolong-bolong? Nah, silakan ditempel ya. Beribadah, kalau yang Kristen beribadahnya ke gereja. Kalau ke Buddha, Konghucu, ya haram. Itu kelenteng. Membiasakan berdoa tiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas, misalnya mau makan, mau tidur, itu bepergian, itu kita doa teman-teman. Doa tidur itu dibaca, doa makan dibaca, doa bepergian dibaca. Doa tidur bismillahirrahmanirrahim ya bismillahirrahmanirrahim. Doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa bepergian Allahumma barik subhanaka Allahumma yang. Nah, itulah yang C, menghormati, menghargai dan menyayangi orang lain, orang tua serta saudaranya. Yang gede, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi dikongkon sik ojo apean, ditaruh ya HP-nya ya, kita bantu orang tuanya. Menimbulkan sikap saling menghormati dan menyayangi dan menghargai di antara anggota keluarga. Nah, jadi anak itu mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua. Jangan pernah sekali-sekali durhaka kepada orang tua. Karena surga itu ada pada telapak kaki ibu. Oke, teman-teman. Saling membantu dan mendukung antara anggota keluarga, gak boleh musuhan. Sama DE itu lebih sopan, itu dijaga. Sama mas-mas sama mbak-mbak lebih sopan, disalimi. Sama adiknya itu kemana-mana diajak, menghormati hak masing-masing anggota keluarga. Nah, kalau saya coba kasih soal ya, sebutkan hak kalian yang ada di rumah apa saja ya teman-teman. Hak untuk mendapatkan kasih sayang, benar. Hak untuk apa lagi? Hak untuk mendapatkan perlindungan. Kewajibannya tadi membantu, kemudian apa kewajibannya saling menghormati. Kalau lebih tua itu kewajiban kalian, menolong sama teman, sama kerabat, sama adik, sama mas gitu. Yang kedua, menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari. Ini konteksnya di masyarakat, tadi di rumah, sekarang di masyarakat. Yang pertama itu sama menghormati anak tetangga walaupun berbeda keyakinan. Meskipun beda agama, kita tetap unified. Itu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku dan untukku agama.
Mengerti tentang kata membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Gak boleh membedakan. Aku gak mau mainan sama kamu soalnya kamu hitam. Gak boleh rasis teman-teman. Kita harus tidak membedakan suku, agama, dan ras. Berteman itu apa adanya. Menjaga kerukunan antar golongan suku budaya. Tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Oh, kayak Bu, aku jaluk beli HP iPhone. Bu, aku pengen beli sepeda motor iki. Kalau enggak, Bu, aku sanggup sekat. Gak boleh, kita harus juga lihat kondisi orang tua kita. Oke, teman-teman, aktif mengikuti kegiatan musyawarah warga dan memberikan pendapat. Usul, kalau ada rapat-rapat RT kita ikut. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah itu kita terima. Soalnya kan musyawarah kan itu keputusan bersama. Melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Hak dan warga masyarakat apa yuk? Apa? Yaitu bersosialisasi tentang fasilitas masyarakat, menggunakan fasilitas masyarakat dengan baik, membantu tenaga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Oh, aku gak mau ngewangi tonggoku iki, gak ngewangi soalnya miskin, gak boleh teman-teman. Tanpa status sosial kita harus seperti itu. Selanjutnya itu kehidupan sehari-hari. Nah, ini di sekolah menganggap semua teman sama meskipun berbeda agamanya, gak boleh. Koncoan beragama, saling menghormati dan bertoleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda, yang ketika memperlakukan sesama teman dengan baik tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Menghormati guru, menjaga kerukunan dan toleransi di antara teman dan guru, membantu teman yang kesusahan dengan tulus dan ikhlas, lalu atau mendengarkan pendapat guru dan teman. Kita dengarkan soal mainan deweku kayak gini kok aku menurut penyesuaian gak boleh. Harus ditampilkan ya kameranya ini di zoom. Saya ini bapak rekam, tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada teman. Laksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai siswa. Hak sebagai siswa apa yuk? Mendapatkan pembelajaran, fasilitas pembelajaran, mendapatkan kasih sayang dari guru, itu hak sebagai siswa. Hak untuk memperoleh ilmu, kewajibannya ya menjaga nama baik kampus, fasilitas, kewajibannya datang tepat waktu, itu harga teman dan menghormati. Nah, itu saja. Oke, selanjutnya di lalu sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau sudah, Bapak Guru akan jelasin tentang itu ya PPT media interaktif yang sudah Pak Guru buat tentang hubungan antar sila dan Pancasila. Hubungan antar sila dan Pancasila yang ke-5. Hubungan antar sila dan Pancasila sesungguhnya merupakan satu sistem kesatuan antara satu sila dengan sila lainnya tidak dapat dipisahkan. Sila-sila tersebut itu menjiwai dan dijiwai oleh satu sama lain. Pancasila merupakan dasar negara. Oke, yang berisi pedoman atau aturan yang harus dijalankan demi mewujudkan kehidupan berbangsa yang baik. 5 dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Selanjutnya, ayo kita pelajari nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila. Hubungan sila pertama dengan sila lainnya. Sila pertama itu dalam Pancasila menjiwai sila-sila lainnya. Pada sila ini, masyarakat diajak untuk menjalankan perintah agama dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membangun nilai persatuan dengan menjadikan agama sebagai dasarnya, mampu menghargai perbedaan orang lain, dan mampu berperilaku adil demi kesejahteraan bersama. Nah, hubungan sila kedua dengan sila yang lainnya. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Dalam sila ini, kita diajak untuk memperlakukan manusia lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Manusia itu memiliki derajat dan hak dan kewajiban yang sama, teman-teman. Tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan golongan, kita harus berteman. Setiap manusia berhak hidup sejahtera dan diperlakukan secara adil sesuai nilai persatuan bangsa. Hubungan sila ketiga, nah kita masuk ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila itu dijiwai oleh sila pertama dan kedua serta menjiwai sila keempat dan kelima. Sila ketiga Pancasila itu mengandung nilai persatuan. Nilai persatuan tersebut didasarkan pada nilai ketuhanan dalam sila pertama dan nilai kemanusiaan dalam sila kedua. Saling berhubungan dan saling berkaitan. Persatuan ini diharapkan dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi damai dan sejahtera. Kehidupan yang damai dan sejahtera itu diperoleh dari sikap saling menghargai. Nah, dan memperlakukan setiap orang secara adil. Nah, berkaitan dengan nilai
pada keempat sila lain, sisi lainnya. Oke, selanjutnya adalah hubungan sila keempat dengan sila lainnya. Sila keempat ini itu dijiwai oleh sila pertama ya. Kedua dan ketiga serta menjiwai sila kelima juga. Sila keempat Pancasila itu mengandung nilai kerakyatan dalam kehidupan bermasyarakat. Keputusan sebaiknya diambil melalui keputusan sebaiknya diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Pengambilan keputusan dalam musyawarah itu dilandasi nilai-nilai agama yang mengedepankan sikap menghargai perbedaan pendapat, menganggap semua orang memiliki hak yang sama, menyampaikan pendapat pada sila kedua dan kelima, mementingkan kepentingan bersama dan mengambil keputusan demi persatuan. Jadi ketika kita musyawarah itu kita harus menghargai pendapat orang lain. Itu kita harus berpendapat, kita harus berargumen dengan apa yang kita ada di pada kita. Itu mengedepankan sikap menghargai perbedaan. Itu sih yang penting, kepentingan bersama, dan kita harus untuk fokus untuk hasil musyawarah itu harus kita stream, soalnya itu keputusan bersama. Next, hubungan sila kelima dengan sila lainnya. Sila kelima Pancasila dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan. Dalam menciptakan keadilan masyarakat, kita harus berlandaskan pada nilai ketuhanan dan berkemanusiaan dan mencapai persatuan dari hasil musyawarah yang demokratis. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara sila kelima Pancasila dan keempat sila lain. Jadi kesimpulan, 5 nilai dasar dari Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpecahkan. Menghilangkan satu nilai berarti menghilangkan makna dan arti Pancasila itu sendiri. Bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, semua tindakan yang bernilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan pada Pancasila itu didasari oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk info hubungan antar sila dan Pancasila lebih lengkapnya materinya ada di YouTube ya. Kita lihat habis ini, kemudian kita gunakan kuisnya. Bapak sudah siapin kuis. Nah, untuk kuisnya ini bisa kalian akses ya. Ini kita kasih tugas PR aja. Ada 10 soal atau 5 soal, nanti kalian isi ya. Oke teman-teman, ini untuk PR aja. Oke. Nah, terima kasih. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau belum, kita lanjut ya mengenai video ini ya. Coba kalian amati, kalian lihat, kalian teliti, dan kalian diskusikan ya sama kelompok ya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada kelas 5, hubungan antar sila dalam Pancasila, pembelajaran bab 1. Pancasila sesungguhnya merupakan satu sistem kesatuan. Antara satu sila dengan sila lainnya tidak dapat dipisahkan. Sila-sila tersebut dasar negara Indonesia yang berisi pedoman atau aturan yang harus dijalankan demi mewujudkan kehidupan berbangsa yang baik. 5 dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan dan nilai pelajari sila pertama lainnya. Sila pertama ketuhanan. Ketuhanan ini yang pertama itu agama. Agama itu pada dasarnya kita harus menghargai perbedaan agama. Agama yang lain kita harus berteman dan membedakan agama. Pada sila ini, menjunjung tinggi agama dan laku. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam sila dengan sila lainnya. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga dan martabatnya sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Namanya harus saling menolong, saling menjaga. Tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan golongan. Setiap manusia berhak di sila lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pohon beringin. Sila ketiga Pancasila dijiwai oleh sila pertama dan kedua. Sila mengandung nilai persatuan dan nilai kesatuan ini diharapkan dapat membuat kehidupan
diperoleh dari sikap saling menghargai. Ini menunjukkan bahwa sila ketiga dengan sila lainnya, kalian lihat sendiri lah, sila mengandung nilai kerakyatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keputusan sebaiknya diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu kita mufakatkan akadnya itu bagaimana. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilandasi nilai-nilai agama yang mengedepankan pendapat itu. Sila kelima Pancasila dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan dalam menciptakan dan nilai lainnya. Menghilangkan satu nilai kemanusiaan. Nah, dari sini apakah kan teman-teman sudah telah melihat video ini? Coba apa insight-nya, ayo. Oke, kalau itu coba, nah Pak Guru kasih sticky notes ya, atau kalian besok siapkan sticky notes kayak gini, kemudian kalian tuliskan insight-nya apa, kemudian pertemuan selanjutnya kalian bawa dan kalian presentasikan satu-satu tentang hubungan antara Pancasila dan jalur itu apa yang kalian dapat. Oke teman-teman, kemudian kita bisa tempelkan ini di dinding kelas. Itu aja sih. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, untuk kuisisnya nanti Bapak share di grup aja ya, untuk linknya ya. Kalian isi sebagai PR ya. Jadi intinya Pancasila itu ya warisan dasar negara. Jadi kita harus menjaga Pancasila. Yang pertama poinnya adalah pertama ketuhanan yang maha esa. Jadi kita harus ibadahnya jangan lupa. Kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab sesama manusia, itu kita harus sopan kepada yang tua, kepada yang lebih muda. Itu tidak memandang suku, ras, golongan. Yang ketiga adalah persaudaraan Indonesia. Jadi kita itu harus gotong royong, harus jadi satu, jangan jadi manusia yang individu, jadi manusia yang berkelompok. Yang keempat itu adalah musyawarah, maksudnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. Intinya yaitu kita ketika ada musyawarah diselesaikan secara mufakat, secara bersama-sama. Kita harus menghargai perbedaan pendapat orang lain, itu pasti beda-beda. Nah, yang terakhir hasilnya itu kan itu sesuai keputusan bersama, jadi kita harus terima apa adanya. Dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kita ciptakan lingkungan yang adil, yang nyaman gitu, kesejahteraan Indonesia, itu saja. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? PR-nya yang tadi ya, kita buat sticky notes sama quizzes. Untuk pertemuan selanjutnya tinggal kalian presentasikan saja, itu saja. Oke, hari ini masuk semua kan? Aku bagi kelompoknya ya. Oke, ini kan satu kelas kan 30, jadi kita bagi 5-5 ya. Nanti diskusikan apa yang sudah kalian dapat dari video ini, kemudian dipresentasikan. Untuk sticky note-nya tadi ini video aja. Oke teman-teman, sampai situ ya. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, mari kita membaca al-asri agar kita selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim, agar kita ilmunya nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, terima kasih telah menyempatkan hadir hari ini. Pak Guru mohon maaf apabila Pak Guru kata saya kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai pertemuan selanjutnya ya. Kita presentasikan.